Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia Ainun dengan NIM 2204010022. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ketimpangan kehidupan sosial ekonomi Singapura. Jadi ketimpangan kehidupan sosial di Singapura merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa aspek utama dari ketimpangan sosial di Singapura meliputi: yang pertama itu ada ketimpangan pendapatan. Singapura adalah salah satu negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di dunia. Gini koefisien yang mengukur kesenjangan pendapatan menunjukkan bahwa jurang antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah cukup besar. Kemudian yang kedua ada perumahan dan lingkungan. Meskipun Singapura dikenal dengan sistem perumahan publiknya yang efektif, ada perbedaan signifikan dalam kualitas dan lokasi perumahan antara penduduk berpendapatan rendah dan tinggi. Kawasan-kawasan elit seperti Sentosa dan distrik bisnis pusat memiliki properti mewah yang tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Sistem pendidikan di Singapura dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun, terdapat perbedaan dalam akses kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah swasta dan sekolah internasional menawarkan kurikulum yang lebih komprehensif dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah negeri. Kemudian yang keempat itu mobilitas sosial. Meskipun Singapura seringkali dipandang sebagai meritokrasi, mobilitas sosial tetap menjadi tantangan. Anak-anak dari keluarga kaya cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan jaringan yang dapat membantu mereka sukses. Sementara anak-anak dari keluarga miskin harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Kebijakan sosial pemerintah seperti beasiswa dan program bantuan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini, tetapi dampaknya terbatas. Yang kelima, pekerja migran. Pekerja migran di Singapura sering menghadapi kondisi kerja dan hidup yang sulit. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor seperti konstruksi, pembersihan, dan rumah tangga dengan upah rendah dan perlindungan hukum yang minimal. Yang keenam ada kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan juga menunjukkan ketimpangan. Meskipun pemerintah menyediakan sistem kesehatan yang relatif terjangkau, individu dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan swasta yang lebih cepat dan fasilitas yang lebih baik. Sementara penduduk berpendapatan rendah bergantung pada rumah sakit dan klinik pemerintah yang mungkin memiliki waktu tunggu lebih lama dan sumber daya yang terbatas. Berikut adalah beberapa data dan statistik terbaru mengenai ketimpangan ekonomi di Singapura. Yang pertama itu ada Gini koefisien. Gini koefisien adalah salah satu ukuran utama ketimpangan pendapatan. Sebelum pajak dan transfer, Gini koefisien Singapura sekitar 0,45. Setelah memperhitungkan redistribusi melalui pajak dan transfer sosial, angka ini turun menjadi sekitar 0,38 pada tahun 2022. Ini menunjukkan adanya pengurangan ketimpangan berkat kebijakan pemerintah, namun tingkat ketimpangan tetap tinggi. Yang kedua ada distribusi pendapatan. Pendapatan rumah tangga di Singapura sangat bervariasi menurut laporan dari Departemen Statistik Singapura atau SingStat. Yang pertama, pada tahun 2022, pendapatan rata-rata bulanan dari pekerjaan per rumah tangga adalah sekitar $12.386 Singapura sebelum pajak dan transfer. Kemudian 20% dari rumah tangga berpenghasilan terendah memiliki pendapatan rata-rata bulanan sekitar $2.531 Singapura, dan 20% rumah tangga berpenghasilan tertinggi memiliki pendapatan rata-rata bulanan lebih dari $29.496 Singapura. Kemudian yang ketiga itu kemiskinan dan pendapatan rendah. Singapura tidak memiliki garis kemiskinan resmi, tetapi ada indikator yang menunjukkan tingkat kesulitan ekonomi. Yang pertama, menurut laporan Oxfam, sekitar 10-12% dari rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi kesulitan ekonomi signifikan. Kemudian program bantuan seperti Compare dan Workfare Income
suplemen atau WIS dirancang untuk membantu kelompok berpendapatan rendah, tetapi tantangan biaya hidup tinggi tetap menjadi masalah. Kemudian yang keempat ada upah minimum. Singapura tidak memiliki upah minimum nasional yang seragam, tetapi sektor-sektor tertentu seperti keamanan dan pembersihan memiliki skema upah minimum sektoral. Pada tahun 2022, pemerintah memperkenalkan Progressive Wage Model atau PWM yang bertujuan untuk meningkatkan upah secara bertahap di berbagai sektor. Kemudian yang kelima itu biaya hidup. Biaya hidup di Singapura termasuk yang tertinggi di dunia, terutama untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya harga di Singapura sangat tinggi. Pada tahun 2022, harga median untuk apartemen pribadi adalah sekitar 1,2 juta dolar Singapura. Kemudian yang kedua itu biaya pendidikan internasional dan swasta juga tinggi, dengan beberapa sekolah internasional mengenakan biaya tahunan lebih dari 30.000 dolar Singapura. Yang keenam yaitu pengangguran dan pekerjaan. Tingkat pengangguran di Singapura relatif rendah, sekitar 2,9% pada 2022. Namun ada segmen pekerja yang tetap menghadapi ketidakamanan kerja, terutama pekerja kontrak dan pekerja migran yang bekerja di sektor-sektor seperti konstruksi dan pembersihan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang lebih sulit. Kemudian yang ketujuh itu ada pekerja migran. Pekerja migran merupakan bagian penting dari tenaga kerja Singapura, tetapi mereka seringkali bekerja di bawah kondisi yang kurang menguntungkan. Kesimpulannya yaitu data menunjukkan bahwa meskipun Singapura adalah salah satu ekonomi paling maju di dunia, namun ketimpangan pendapatan tetap menjadi tantangan signifikan. Pemerintah terus berupaya mengurangi ketimpangan melalui kebijakan redistribusi dan program bantuan sosial, tetapi biaya hidup yang tinggi dan perbedaan upah yang signifikan antara berbagai sektor pekerjaan menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Sekian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.